Shalom adik-adik kakak yang terkasih, apa kabar pagi ini? Semoga sehat selalu ya. Dan pagi ini pasti adik-adik sudah pada rapi semua ya, sudah mandi, sudah cantik-cantik dan sudah ganteng-ganteng. Sudah sarapan belum? Udah siap memuji Tuhan belum? Adik-adik pernah denger lagu ini nggak? Yang judulnya 5 roti dan 2 ikan. Kalian percaya nggak kalau 5 roti dan 2 ikan itu bisa dibagikan kepada 5.000 orang? Dan itu semuanya cukup loh. Dan adik-adik juga harus percaya apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu pasti akan terjadi. Yuk adik-adik, kakak yang mengajak kalian bernyanyi 5 roti dan 2 ikan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu luar biasa banget ya. Bayangkan 5 roti dan 2 ikan itu dibagikan ke 5.000 orang, tapi sisanya masih ada 12 keranjang. Wah itu benar-benar mujizat Tuhan, itu luar biasa banget. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, hidung adik-adik itu ada berapa? Ada 1. Nah, mulut adik-adik itu ada berapa? 1 juga. Nah, anggota tubuh kita itu semuanya ciptaan Tuhan Yesus. Nah, kita harus bersyukur karena Tuhan memberikan kita anggota tubuh yang lengkap. Dan ada di mana juga sebagian saudara-saudara kita yang dilahirkan tanpa anggota tubuh yang lengkap. Kita juga harus berdoa dan bersyukur karena kita sudah diberikan sama Tuhan Yesus anggota tubuh yang lengkap. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang seandainya punya anggota tubuh yang tidak lengkap ya. Dan terkadang juga kakak pernah lihat di satu video di mana ada seorang anak kecil, dia itu tidak mempunyai tangan kiri. Tangan kirinya itu lebih pendek, tangan kanannya panjang, dan kakinya juga gak ada sama sekali, tapi dia bisa menjadi atlet renang. Itu luar biasa banget loh. Nah adik-adik, kakak ingin mengajak kalian menyanyikan satu buah lagu, judulnya 1 jumlah hidung dan 1 jumlah mulutku. Adik-adik, kalau udah siap, kita mau katakan 1. Angkat tangannya. 1 jumlah hidung dan mulutku. Kalau yang 2 telinga, mata, tangan, dan kakiku. 3 hitamnya rambutku, ini otakku. Semuanya untuk memuji. Sekali lagi coba katakan 1.
memuji Tuhan itu dengan mulutku. Nah, berarti adik-adik kita harus benar-benar menjaga mulut kita. Tidak boleh berkata yang tidak boleh dikatakan, tidak boleh berkata yang tidak sopan. Karena apa? Mulutku untuk memuji Tuhan, karena semua anggota tubuh kita itu adalah ciptaan Tuhan, dan semua anggota tubuh kita juga untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Tante Eli, kakak akan mengajak kalian untuk berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan, di mana anak-anak-Mu ini boleh kembali berkumpul dan beribadah sekolah minggu, walaupun masih beribadah online ya Tuhan. Tapi berikanlah anak-anak-Mu ini kesehatan selalu ya Tuhan, dan berkati juga sekolah mereka ya Tuhan, walaupun mereka harus sekolah online. Berkati juga keluarga mereka ya Tuhan, berkati juga papa mama mereka yang bekerja ya Tuhan, agar mereka diberikan kesehatan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang melayani di GSJ Arasi ya Tuhan, berkati keluarga mereka, jamaah juga pergumulan mereka ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan juga ya Tuhan, untuk Kak Yati, Tante Eli, dan Kakak Sela ya Tuhan, agar mereka terus semangat untuk melayani di GSJ Arasi ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tante Eli akan membawakan firman Tuhan ya Tuhan. Engkau berkati dia ya Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Berikanlah kelancaran untuk lidahnya ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, ibadah selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. One day, Elisha made his way to a town called Shunem. There was a woman in Shunem who had a lot of money. Anytime Elisha would pass through Shunem, this woman insisted that he come and eat at her and her husband's house. She loved having Elisha over for meals. Elisha would pass through her town so much that eventually she said to her husband, "You know what? We should build a room for Elisha on top of our house. We could put a bed, a table, a chair, and a lamp in it for him. That way he has somewhere to stay when he's passing through." So that's exactly what they did. Elisha was so grateful that one day he had his servant named Gehazi go get the woman and bring her to Elisha's room. Once she got there, Elisha had his servant Gehazi say, "You went through all this trouble for us. What can I do for you?" The woman didn't say anything that Elisha could do for her. So Elisha asked Gehazi what he thought they should do. Gehazi answered saying, "Well, she doesn't have any kids, and her husband is pretty old." That's it, Elisha thought. Then he told Gehazi to go tell the woman that by this time next year, she would have a son. The woman was in disbelief. "Don't lie to me," she said, but Elisha wasn't lying. Within the next year, she had a little baby boy. After that, many years had passed, and the boy grew up. One day, the boy went out to his father, who was working in the fields, and he started complaining that his head was hurting. So, the father told one of his servants to pick the boy up and carry him to his mother. His mother held him until about noon,
But then something terrible happened. The boy died. The mother was heartbroken, but she didn't show it. Instead, she took her son up to Elisha's room and laid him on Elisha's bed. Then she said to her husband, "Have one of the servants bring a donkey to me, so I can go to Elijah and come back." Her husband asked why she was going today, but instead of telling him that their son had just died, she replied with, "Everything's fine." Then she put a saddle on the donkey, and her servant rode as fast as they could straight to Elisha. Elisha saw the woman coming from a long way off. So he said to Gehazi, "Hey look, there's the Shunammite woman. Run out to meet her and ask her if everything's okay with her husband, and her child." When Gehazi asked her, she answered, "Everything's fine." But her attitude changed when she finally got to Elisha. She fell down to the ground and grabbed his feet and cried. "Did I ask for a son? Didn't I tell you not to get my hopes up?" she said. Elisha, seeing the woman's great sadness, turned to Gehazi and told him to take his staff and go to the child as fast as he could. Once he got there, he should place the staff on the boy's face. So Gehazi ran and did exactly that. But the woman refused to leave Elisha's side. When Gehazi got to the boy and put the staff on his face, there was no sound or sign of life. So he went back and told Elijah that the child had not awakened. So Elisha came to the house and went up to his room where the woman had placed her son. He prayed to God, and then he walked over to the child and laid on top of him. He stretched out his body over the boy, and when he did, the boy's body became warm. But he still didn't get up. Elisha stood up and walked back and forth. Then he stretched his body out over the boy again. Suddenly, the boy sneezed. Then he sneezed again and again. The boy sneezed 7 times, and his eyes shot open. He was alive! Elisha brought the Shunammite woman back and told her to pick up her son. She fell at his feet with thankfulness. Then she picked up her son, who just moments ago had been dead, but was now very much alive. The end. Terima kasih Kak Sela. Shalom adik-adik. Sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Iya. Kita akan mulai firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tante Eli pagi ini akan meneruskan cerita Kak Yati minggu yang lalu tentang wanita Sunem dan Nabi Elisa, ya. Di mana wanita Sunem ini adalah wanita yang orang kaya di Sunem, ya. Dia orang kaya di Sunem, dia tidak berkekurangan suatu apapun. Terus kalau Nabi Elisa lewat, dia mau pergi kemana lewat Sunem, pasti dipanggil atau diundang oleh ibu ini untuk datang ke rumahnya, untuk makan, untuk istirahat di rumahnya. Sampai pada suatu hari, si ibu ini kepingin sekali membuatkan sebuah kamar untuk Nabi Elisa, agar kalau Nabi Elisa lewat ke Sunem lagi, dia boleh beristirahat di kamar itu, ya, sehingga nanti kalau mau meneruskan perjalanan lagi, dia udah segar lagi, ya. Nah, Nabi Elisa senang banget dibuatin kamar, ya, senang dibikin kamar. Terus sebagai ucapan terima kasih, Nabi Elisa memberikan hadiah kepada ibu itu, ya. Dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan mukjizat, yaitu Nabi Elisa bilang sama ibu itu bahwa ibu itu akan mendapatkan anak. Dan memang betul adik-adik, pada waktu yang telah disampaikan oleh Nabi Elisa, tepat pada waktu itu ibu itu melahirkan seorang anak laki-laki, ya. Nah, anak laki-laki itu dijaga, diurus, diasuh sampai anak itu menjadi besar, ya. Seperti mama papa juga. Mama papa di rumah kan ngasuh adik-adik, ngurus adik-adik dari adik-adik bayi sampai adik-adik menjadi besar seperti sekarang. Nah, wanita Sunem dengan suaminya juga begitu adik-adik, ya. Jadi anaknya dijaga, diurus, diasuh sampai menjadi besar, ya. Nah, adik-adik, waktu anaknya sudah besar, anaknya udah bisa main sendiri, lari-lari segala, ya. Terus suatu hari anak ini mau menyusul ayahnya. Ayahnya sedang bekerja di ladang. Jadi dia mau menyusul ayahnya yang bekerja di ladang.
Wah, dia mungkin dengan senang hati dia lari, dia sambil nyanyi-nyanyi ya adik-adik ya. Terus sampailah dia di ladang. Dia bermain-main, lari-lari di ladang sampai hari mulai siang. Nah, mulai siang tuh tiba-tiba dia menjerit adik-adik. Aduh, kepalaku sakit. Ayah, kepalaku sakit. Tiba-tiba pluk, dia pingsan. Ya, dia pingsan. Terus ayahnya panggil pekerjanya. Ayo cepat tolong Pak, bawa anak saya ini pergi pulang ke rumah, kasih ibunya katanya. Wah, terus lah buru nih ya, yang pekerjaannya buru-buru gendong anaknya, dia lari buru-buru pulang ke rumah dikasih ke ibunya. Ibunya kaget lihat anaknya sudah digendong, terus ibunya bilang, aduh anakku kenapa nih? Terus langsung digendong sama ibunya, dipangku sama ibunya dari siang sampai sore. Sampai sore-sore adik-adik, bukannya sembuh, tapi anaknya meninggal. Ibu itu sedih banget ya. Anak yang ditunggu-tunggu sama dia, anak yang dikasihi sama dia, anak yang betul-betul cuma satu-satunya meninggal. Ya, dengan tenang, dengan kekuatan yang ada, ibu itu gendong anaknya, dia naik ke atas ke tempat kamarnya Nabi Elisa. Dia tidurin itu anaknya ya, ditidurkan di tempat tidurnya yang biasa Nabi Elisa tidur. Ya. Nah, setelah itu dia turun lagi, dia panggil suaminya. Ayah, katanya. Oh, tolong dong panggil salah seorang dari pekerja kita. Tolong siapkan keledai karena saya mau pakai. Terus kata suaminya, mau kemana? Katanya, saya mau bertemu dengan Nabi Elisa. Terus suaminya bilang, Nabi Elisa belum waktunya untuk datang. Terus ibunya bilang, aku mau ketemu Nabi Elisa. Ayah jangan cemas. Aku tidak apa-apa, aku pasti ketemu Nabi Elisa. Akhirnya begitu keledai datang, dia naik keledai, dia pergi tuk tak terus dia pergi ke kemana Nabi Elisa ada. Nabi Elisa sedang berada di Gunung Karmel. Ya, tuk tak dia pergi. Akhirnya sampailah dari jauh Nabi Elisa sudah lihat, wah itu wanita Sunem datang menuju ke sini. Terus dia panggil Gehazi sini. Itu wanita Sunem itu datang ke sini. Coba kamu kejar dia, tanyakan kepadanya bagaimana keadaannya. Baikkah ibu? Baikkah suamimu? Baikkah anakmu? Wah, terus Gehazi lari. Gehazi pergi untuk menemui wanita Sunem ini. Begitu dekat dia tanya, ibu, bagaimana keadaanmu? Baikkah engkau? Baik, kata ibunya. Bagaimana suamimu? Baikkah dia? Baik. Bagaimana anakmu? Baikkah dia? Baik. Baik nggak adik? Baik nggak adik-adik? Anaknya baik nggak adik-adik? Enggak, anaknya meninggal. Ya, tapi dia bilang baik. Ya, terus dia jalan terus sampai akhirnya dekat Nabi Elisa. Terus dia turun, dia peluk kakinya Nabi Elisa, dia nangis adik-adik. Terus udah gitu si Gehazi melihat gitu, dia mau tarik ibunya, maksudnya jangan dekat-dekat sama Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa bilang apa? Jangan, biar dia hilang katanya. Itunya apa? Kesedihannya biar hilang. Akhirnya dia cerita bahwa anaknya sudah meninggal. Terus Nabi Elisa bilang, Gehazi, ini bawa tongkat saya, kamu pergi ke Sunem, letakkan di atas tubuh anak itu yang meninggal itu. Terus Gehazi langsung pergi adik-adik, langsung pergi ke Sunem. Tapi wanita ini, ibu ini nggak mau pergi sama Gehazi, dia tetap dekat Nabi Elisa. Terus dia bilang, kalau Nabi Elisa nggak pergi, saya akan tetap di sini. Akhirnya Nabi Elisa pergi bersama ibu ini ke Sunem juga. Apa yang terjadi dengan Gehazi sekarang adik-adik? Gehazi
menaruh tongkat Nabi Elisa di atas anak ini, tubuh anak ini, badan anak ini. Tapi tidak terjadi apa-apa. Akhirnya Nabi Elisa sudah sampai di Sunem, ya. Sudah sampai di Sunem. Terus Nabi Elisa naik ke kamarnya. Dia lihat anak itu memang sudah meninggal. Dan waktu dipegang Nabi Elisa memang sudah dingin semuanya. Ya, sudah dingin. Nah, setelah itu sudah dingin, terus Nabi Elisa tutup pintunya, terus Nabi Elisa berdoa. Setelah berdoa, Nabi Elisa telungkup ya di atas badan anak itu. Ya, dia telungkup begini, terus dia panas badan Nabi Elisa jadi tersalur ke anak ini. Anak ini menjadi mulai hangat badannya, mulai hangat. Lalu Nabi Elisa bangun. Belum terjadi apa-apa. Nabi Elisa jalan di ruangan itu ya. Terus dia kembali lagi telungkup lagi di depan di atas badan anak itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Anak itu tersedak 7 kali. Terus anak itu membuka matanya. Setelah membuka matanya, anak itu duduk. Lalu Nabi Elisa panggil Gehazi. Gehazi, panggil wanita Sunem itu. Bilang suruh bawa anaknya sudah bangkit kembali. Dipanggil wanita Sunem itu, lalu datang dan wah senang banget. Dia bersimpuh di kakinya Nabi Elisa. Dia mengucap syukur ya kepada Tuhan karena Tuhan sudah membuat anaknya bangkit kembali. Nah adik-adik, apakah Nabi Elisa yang membuat anak ini hidup kembali? Nabi Elisa bukan ya. Tadi Nabi Elisa sebelum itu dia berdoa kepada Tuhan Yesus, minta supaya Tuhan Yesus membangkitkan anak ini, dan Tuhan Yesus menjawab. Jadi Nabi Elisa meminta kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menjawab. Ya, Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan Yesus buat mujizat anak ini boleh bangkit kembali. Jadi Nabi Elisa adalah perantaranya, yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus ya adik-adik. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Tuhan, kita bisa berdoa. Kita bisa boleh minta apa saja sama Tuhan. Pasti kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti doa itu akan dijawab sama Tuhan. Ya, jangan bilang begini, aduh Tuhan, saya mau berdoa, saya kan anak Tuhan. Saya mau berdoa seperti Nabi Elisa. Nabi Elisa bisa bangkitin orang karena Tuhan Yesus. Saya juga pasti bisa. Louis nih umpamanya yang berdoa. Tuhan Yesus, Louis mau minta motor. Louis mau bawa motor kayak Papa Louis. Kira-kira Tuhan Yesus mau jawab enggak? Mau kasih motor enggak ke Louis? Karena Louis belum cukup umur untuk naik motor. Ya kan? Iya, nggak bisa. Jadi Tuhan Yesus tahu apa yang cocok untuk kita. Ya adik-adik ya. Iya, kita tetap berdoa, kita minta sama Tuhan bahwa pasti Tuhan jawab doa kita ya. Nah adik-adik, kita juga patut bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kita. Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita di tengah virus corona ini. Tuhan menjaga kita ya, memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk kita tetap sehat. Kita harus mengucap syukur, kita harus berterima kasih sama Tuhan ya adik-adik ya. Iya, jadi anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang baik, anak-anak yang suka berdoa, karena doa adalah besar kuasanya ya adik-adik ya. Iya, yuk kita berdoa yuk sekarang yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh belajar lagi bahwa doa sungguh berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu terus Engkau ingatkan untuk kami terus berdoa kepadamu.
karena Engkaulah yang satu-satunya bisa menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus berkati kami, berkati orang tua kami Tuhan, agar kami semua selalu dalam keadaan sehat. Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami selalu taat, selalu melakukan kehendak Tuhan, dan selalu menyenangkan hati orang tua kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mana firman Tuhan yang dibawakan hari ini, semoga ada hikmah yang bisa adik-adik ambil dari firman Tuhan hari ini ya. Nah adik-adik, sebelum menutup perjumpaan kita, kakak yang mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik ya Tuhan, semoga mereka tetap semangat dan senantiasa selalu ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, haus dengan firman-Mu ya Tuhan, dan jadikanlah mereka anak-anak yang turut perkataan orang tuanya dan takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, besok anak-anak-Mu akan kembali beraktivitas seperti biasanya ya Tuhan. Dan berkati juga untuk para orang tuanya yang akan kembali bekerja mencari nafkah ya Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka juga ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang melayani di GSC Arasi ya Tuhan. Berkati juga aktivitas mereka berikutnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar kedepannya anak-anak-Mu ini bisa kembali melakukan aktivitas sekolah minggu di gereja ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu ini sangat-sangat rindu untuk kembali ke gereja seperti biasanya ya Tuhan. Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah.